Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Yang mana? Bapak Kepala Dinas Pendidikan, yang saya hormati Bapak Kepala Bidang, yang saya hormati Bapak Mana? Kepala GTK, dan yang saya hormati Bapak Ibu pengurus MGMP BK, yang saya banggakan Bapak Ibu hebat semua yang tergabung dalam kegiatan pelatihan praktek baik pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul di kegiatan Zoom pelatihan praktik baik pembelajaran, dan alhamdulillah walaupun di selembar layar kaca kita bisa bersilaturahmi, bisa bertatap maya. Mudah-mudahan kegiatan pelatihan ini yang sempat vakum beberapa waktu yang lalu dan baru dimulai di bulan September ini akan memberikan manfaat bagi kita semua, ya kan, khususnya Bapak Ibu hebat semuanya. Yang saya hormati juga Ibu pembicara kita hari ini, yaitu Bu Ainun Mardia SPD, berasal dari SMP Negeri 3 Ciawi, ya kan, sebagai kelas poin confident trainer. Mudah-mudahan pada siang hari ini bisa memberikan ilmu atau berbagi pengalaman praktek baik dan bisa kita terapkan di sekolah masing-masing. Ya, untuk memperlancar kegiatan ini, tolong Bapak Ibu yang tidak berkepentingan untuk berbicara, mohon di-mute terlebih dahulu Bapak Ibu. Tujuannya supaya suaranya itu fokus satu kepada narasumber. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sekiranya ada yang perlu bertanya atau ditanyakan, silakan Bapak Ibu bisa menggunakan sarana raise hand atau kolom chat Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu, mohon perhatiannya yang tidak berkepentingan untuk berbicara, tolong di-mute terlebih dahulu. Nanti Bapak Ibu kalau mau berbicara silakan boleh raise hand atau angkat tangan, kemudian boleh lewat kolom chat Bapak Ibu. Bisa dipahami semua ya Bapak Ibu ya. Ya, untuk memperlancar kegiatan hari ini, marilah kegiatan pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya untuk kegiatan di siang hari ini, pembicaranya yaitu Ibu Ainun Mardia SPD dari SMP Negeri 3 Ciawi. Materinya yaitu tentang pembelajaran interaktif dalam kurikulum Merdeka. Ya, kepada beliau dipersilakan untuk menyampaikan atau sebagai narasumbernya. Dipersilakan kepada Bu Ainun. Terima kasih Pak Budi. Suara saya bisa terdengar, Pak? Terdengar jelas, Bu. Oh, alhamdulillah. Iya, Pak Ibu mungkin yang ini bisa di-unmute ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang kami hormati dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, yang kami hormati pengurus FMGMP Kabupaten Bogor, yang kami hormati juga Bapak Ibu admin dari FMGMP, juga yang sekarang moderator Pak Budi. Sehat Pak Budi? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Ya, juga Bapak Ibu yang pada kesempatan siang ini ya, setahu saya tadi jam 2.15, ya nggak apa-apa. Yang penting kita alhamdulillah bisa jumpa dalam keadaan sehat untuk bersama-sama berdiskusi, bersama-sama belajar di kesempatan siang ini melalui forum MGMP Kabupaten Bogor. Semoga Allah mudahkan semuanya, Bapak Ibu. Oke, Pak Budi, boleh izin share screen? Iya, Bu. Silakan, Bu.
Sudah kelihatan ya Pak Budi? Sudah kelihatan, Bu. Oke, Sudah Bu, sudah kelihatan. iya. Terima kasih. Bapak Ibu hebat yang saya hormati, pada kesempatan kedua ini izinkan saya Aina Ulmardiah, guru di SMP Negeri 3 Ciawi. Saya guru biasa Bapak Ibu ya, diminta untuk menyampaikan tentang pembelajaran interaktif dalam kurikulum Merdeka. Yang memang dalam hal ini sudah saya laksanakan di kelas, di sekolah, dan diupload dalam praktik baik. Ya, jadi merupakan salah satu praktik baik yang bisa kita upload di PMM. Bapak Ibu yang saya hormati, pada saat Ketua FMGMP Ibu Hartini meminta khususkan tentang kelas poin boleh. Nah, sebenarnya Bapak Ibu pembelajaran interaktif tidak hanya tentang kelas poin saja. Tapi kelas poin adalah salah satu media yang membantu kita para guru, memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran interaktif seperti yang diminta atau yang disesuaikan dengan kurikulum Merdeka. Ya, ada suara lain ya? Mungkin bisa di-unmute secara total, Pak Budi. Oke, Bapak Ibu yang saya Ya, Bu. hormati, di ujung kanan, di pojok kanan ya, ini ada kode. Saya boleh pakai warna apa ya? Nah, ini salah satu keunggulan kelas poin. Ini saya bisa klik warna pulpen misalnya mau menunjukkan ke siswa. Maka saya bisa melingkari. Nah, gitu ya. Bisa melingkari dengan tinta. Di pojok kanan slide ada kode kelas kode saya. Bapak Ibu bisa masuk ke dalam kelas saya. Nah, salah satunya adalah untuk interaktif. Mengapa kok ada kelasnya yang dibagikan? Nah, di kelas seperti ini Bapak Ibu. Jadi, baik yang pembelajaran di dalam kelas maupun ketika kita misalnya berinteraksi dengan siswa dari rumah misalnya, ini kita bisa tetap melaksanakan pembelajaran interaktif dan menarik dengan membagikan kode kelas ini. Nah, Bapak Ibu boleh nih gabung silahkan. Nih ada ya, ini bisa saya salin kode kelasnya. Oke, caranya gimana Bapak Ibu? Bapak Ibu ngetik classpoint.app. Kemudian masukkan kodenya. Nah, saya mau masukkan ke Iya, orang itu. Ya. saya mau masukkan ke chat Zoom ya. Bapak Ibu silakan boleh. Sudah ada 2 yang masuk. Nah, classpoint.app. Ada suara ya? Ada suara saya? Hilang ya? Oke, Han, ini mau ngirim link di mana? Link aku nulis apa? Itu di chat. Di mana? Oh, di sini atas ya. Recording in Bu Aina tolong itunya ya, mic-nya. Sama saya tadi di mute. Oh, iya. Sudah, Bu Har? Ya, sudah. Ah, iya, iya.
Terima kasih, tandanya kurang jelas tadi. Oke, Bu, terima kasih. Bapak Ibu sudah saya kirim link untuk masuk kelas ya. Sudah ada 15 Bapak Ibu yang masuk di sini. Nih, bisa diketahui di sini ada Bu Debi, ada Bu Nur, ada Bu Rosito, Bu Rizka, Bu. Nah, ini ada murid kita. Nanti murid kita boleh masuk berapa orang gitu misalnya. Nah, iya, berapapun yang masuk bisa, 200 bisa. Gitu. 200 siswa bisa, bisa. Gitu. Ya. Nah, Pak Ibu, silahkan yang belum masuk sambil saya jalan. Udah ya. Oke. Ibu tadi klik aja yang kode kelas. Nah, kode kelas yang saya share, silahkan diklik, nanti Ibu bisa masuk ke kelas. Nanti bisa menjawab gitu. Sudah ada 33. Nah, nanti mungkin akan ada peringkat juga. Biasanya kalau kita di kelas, nanti peringkat yang terbaik bisa mendapatkan hadiah. Nah, seperti itu. Jadi itulah yang dimaksud dengan terjadinya interaktif di kelas. Itu sudah di grup chat, Ibu yang belum masuk kelas, silahkan. Iya. Oke. Maaf, Bu. Saya baru masuk, jadi belum tahu, Bu. Ya. Yang masuknya kemana, Bu? Itu di chat, Pak. Di chat ada link yang Di bisa kolom diklik. chat, Pak. Di chat Ya, kolom Zoom. chat, Pak. Di chat Zoom. Di kolom chat ada, sudah ada, Pak. Nanti tinggal Bapak klik. Nah, itu tujuannya adalah untuk bisa menjawab nanti jika ada pertanyaan. Juga terlibat dalam pembelajaran pada siang ini. Yang ini, Bu, yang tulisan biru ya, yang kelas itu. Ya, betul. Iya, betul. Betul, Bapak. Oh, ya. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa kita perlu interaktif di kelas? Mengapa? Karena kurikulum Merdeka, seperti yang kita sudah terima saat ini, pasti Bapak Ibu juga sudah paham, sudah mahir, mendorong pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa. Iya. Iya. Juga memiliki karakteristik untuk memulihkan. Kita kan sempat terkena badai pandemi ya. Nah, kemudian kurikulum Merdeka ini memiliki tujuan, ciri-ciri yang akan membantu guru dalam rangka lebih memulihkan kondisi yang selama ini kadang kan selama pandemi pembelajarannya rada-rada ada masalah gitu ya. Nah, di sini kurikulum Merdeka diantaranya merupakan pembelajaran yang berbasis proyek. Nah, saya bisa menggunakan anotasi pada kelas poin, Bapak Ibu. Nah, bisa pakai silang. Nah, kemudian saya bisa dibantu dengan laser. Misalnya ya, saya misalnya ingin pakai laser nih, saya bisa membuat pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill. Nah, ini juga anak-anak masih lebih tertarik. Laser juga bisa lebih besar. Nah, Bapak Ibu, nah ini kita nggak perlu pakai alat lagi. Kalau dulu awal-awal saya masuk dalam PGP ya, PGP Angkatan 1, saya masih menggunakan alat bantu apa tuh namanya yang dibeli sendiri. Jadi beli sendiri pakai alat bantu agar bisa menggunakan apa tanda-tanda untuk menarik perhatian siswa. Nah, ini kalau di kelas poin, Bapak Ibu bisa lihat sendiri, Bapak Ibu bisa menggunakan laser untuk menarik perhatian siswa. Yang kedua, kurikulum Merdeka fokus pada materi esensial, sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Jadi kita fokus pada CP dan kita fokus pada bagaimana pengembangan pemahaman dan cara anak dalam mengalami proses belajar. Bukan semata-mata materi terus yang dikejar. Bapak Ibu yang baru masuk 65 ya, padahal peserta ada 132.
Mangga silahkan masuk ke kelas biar lebih fokus, bisa lebih jelas. Iya, iya, lasernya saya matikan. Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu yang belum gabung ke kelas boleh klik yang ada di chat Zoom, boleh juga Bapak Ibu ketik di browser classpoint.app. Kemudian masukkan kode 45514. Boleh ditambahin foto, Bu? Boleh banget. Tambahin nama, Bu? Boleh banget. Iya. Nah, kita di chat ada apa nih? Oke. Oke ya, tadi sudah diklik ya. Saya ulang lagi deh. Salah malah. Enggak. Oke. Oke, tadi yang sudah ada ya, sudah di linknya ya Bapak Ibu ya. Di chat Zoom silahkan diikuti Bapak Ibu sambil saya teruskan slide-nya. Oke, saya lanjutkan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kurikulum Merdeka di zaman yang sekarang ini di mana anak-anak hampir setiap rumah punya HP, ya, hampir setiap rumah punya HP, maka kita diminta untuk menjadi guru yang lebih menyesuaikan zaman, ya. Pasti ada seperti apa? Kita diminta tidak ketinggalan dan tidak menggunakan cara-cara lama dalam pembelajaran yang hanya menerangkan, merangkum, kemudian ngasih catatan, ngasih soal di papan tulis, ngoreksi bertumpuk-tumpuk koreksian. Nah, sebenarnya hadirnya media pembelajaran yang interaktif itu sangat membantu kita meringankan pekerjaan kita yang memang sudah sangat banyak. Nah, pekerjaan guru itu sudah sangat banyak tuntutannya. Nah, hadirnya media interaktif ini sangat membantu kita sebagai guru untuk lebih ringan dalam pekerjaan, dalam pelajaran di kelas, sekaligus membuat siswa lebih tertarik pada pembelajaran yang kita sampaikan. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kita tahu ya, yang baru masuk 76 Bapak Ibu silahkan yang mau masuk kelas boleh lihat kode kelas di chat Zoom. Bu Nurdiati mungkin bisa share link kelas. Oke, iya. Bapak Ibu yang saya hormati, nah seperti yang kita tahu bahwa kita tidak boleh ketinggalan dengan para siswa. Para siswa sudah banyak tahu ini itu ya, kecakapan menggunakan teknologi informasi. Nah, kita jangan sampai ketinggalan dan jangan hanya menjadi penonton atau bahkan korban. Jadi hanya menggunakan teknologi hanya untuk WA atau lihat YouTube aja atau eh, yang biasalah emak-emak lakukan ya. Emak-emak tuh biasanya sukanya gitu, buka WA, YouTube, Facebook atau apa gitu ya. Tapi kita hanya menjadi penonton atau korban dari dari kemajuan teknologi. Sebagai guru, selayaknya kita mengawal anak-anak. Bagaimana agar anak-anak menggunakan teknologi informasi, kemajuan teknologi untuk mencari atau mengalami pembelajaran. Nah, itu yang penting. Jadi kita sebagai guru, ayo belajar bareng yuk. Ada apa ya di teknologi yang baru? Sebenarnya bukan hanya kelas poin Bapak Ibu, termasuk kita memanfaatkan akun belajar ID. Itu banyak banget. Ya mungkin nanti bisa disampaikan di kesempatan lain. Itu banyak banget yang bisa interaktif yang bisa kita lakukan. Misalnya kita membuat drive bersama, kemudian anak mengumpulkan tugas, mengumpulkan presentasi, mengumpulkan karya tulisnya dalam Google Site dan seterusnya. Dan kita bisa langsung menilai dan ditayangkan. Nah, itu bisa. Ya. Oke. Di sini kita menggunakan media interaktif ClassPoint sesuai permintaan dari forum MGMP. Tapi tetap kita terbuka. Kalau Bapak Ibu ingin menanyakan tentang hal yang lain, media pembelajaran yang lain yang interaktif, baik dari Google, dari akun belajar ID kita, atau dari ClassPoint, maupun dari Quizzes. Quizzes juga merupakan salah satu media pembelajaran yang interaktif, yang mungkin Bapak Ibu sudah kenal. Nah, salah satu yang mungkin Bapak Ibu baru kenal, atau sebagian sudah kenal ya, pasti juga sudah kenal. Ini adalah media interaktif ClassPoint.
Nah, Bapak Ibu, di sini salah satu ciri dari kurikulum Merdeka adalah seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan, pahlawan pendidikan, Bapak Ki Hajar Dewantoro, di mana kurikulum Merdeka akan menggali anak untuk melaksanakan atau mengalami pendidikan yang memerdekakan, di mana anak bisa mengumpulkan atau anak bisa melaksanakan atau anak bisa mengalami pembelajaran yang sesuai dengan keinginan atau minat mereka, karena agar hasilnya lebih optimal. Bapak Ibu yang belum masuk kelas, boleh silahkan masuk, hanya baru 86 nih yang masuk kelas. Iya. Harapan saya sih nanti Bapak Ibu bisa terinteraktif, ikut terlibat di kelas. Oke, sudah dikirim lagi linknya? Kodenya apa, Bu? Iya, kodenya ada di pinggir sini, Bapak Ibu. Nih, saya klik lagi ya. Saya salin lagi deh. Bapak Ibu bisa ketik classpoint.app. Kemudian masukkan kode 45514. Nah, di link Zoom juga sudah ada. Di apa? Di chat Zoom sudah ada yang tadi sudah saya kirimkan. Saya kirim lagi ya. Tinggal klik langsung masuk. Salah. Malah ini ya. Boleh Bapak Ibu ketik classpoint.app, kemudian masukkan kode 45514. Coba saya. Silahkan masuk Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silahkan masuk ke kelas lagi. Nah, sudah saya copy lagi ya. Tadi ada sedikit kendala mengcopy. Iya. Terima kasih juga Bapak Ibu yang membantu mengcopy kode kelas. Sudah ada 94 yang masuk. Mangga Bapak Ibu yang belum masuk. Nah, Bapak Ibu kemarin saya ingat bahwa Bapak Ibu tuh sama Bu Emi ditanya ya, tantangan apa yang Anda hadapi di kelas. Saya ingin Bapak Ibu menuliskan tantangan yang Bapak Ibu hadapi di kelas. Nih, saya hapus dulu. Ini kalau ada tanda hijau, ini artinya siswa sudah menjawab atau peserta sudah menjawab. Saya Del. Kemudian saya ingin Bapak Ibu menjawab tantangan apa saja yang Bapak Ibu hadapi di kelas. Apa ya yang ingin saya ketik ya? Bisa ini deh awan kata ya. Oke, awan kata dulu boleh. Bapak Ibu bisa memasukkan sampai 5 kata. Oke. Kemudian saya kembali ke Bapak Ibu yang sudah masuk ke kelas 96, 97, yang belum masuk silakan. Nanti biar dapat hadiah. Hadiah dari mana? Ya, rahasia deh pokoknya ya. Saya klik awan kata. Silahkan Bapak Ibu menjawab. Nah, jadi inilah salah satu interaktif kita atau interaktif yang bisa kita lakukan dalam pembelajaran di kelas. Nah, ini karena Bapak Ibu adalah peserta, Bapak Ibu guru hebat. Nah, saya ingin Bapak Ibu menjawab tantangan apa yang Bapak Ibu hadapi di kelas, kesulitan apa. Seperti itu. Boleh silahkan jawab Bapak Ibu? Wah, sudah ada yang jawab. Oke, kita lihat ya. Siapa ya yang sudah jawab dan sudah masuk nih?
Jangan panjang-panjang sebenarnya kata-katanya. Nggak apa-apa sih pengalaman ya. Iya. Membuat siswa berpendapat. Ya. Ini Bapak Ibu. Ya. Oke. Ini jawaban Bapak Ibu semua nih yang sudah masuk nih. Nah, sama seperti ketika murid-murid menjawab, maka kita bisa tahu siapa nih murid saya yang menjawab nyeleneh. Ya, kita lihat ya. Siswa mudah mengantuk. Ini jawaban yang bagus dari Ibu Devi. Memang begitu, Bu. Siswa mudah mengantuk. Jawaban Bu Devi keren. Nah, ini kalau anak-anak memasukkan jawaban yang menurut kita keren, benar, kita bisa kasih bintang. Wih, Bu Devi dapat bintang, begitu. Jadi keren kan? Nanti Bu Devi ada tuh di peringkatnya. Nah, sama seperti itu. Jadi ketika anak-anak menjawab, kita bisa tahu siapa yang jawabannya paling tepat. Siapa yang jawabannya perlu kita hapus. Karena mungkin jawabannya ngaco nih. Nah, kemampuan yang tidak merata, Bapak Denny Kurniawan. Terima kasih Pak Denny Kurniawan. Saya kasih bintang. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika anak-anak melihat bahwa dia dapat bintang, anak-anak seru. Jadi anak-anak pasti langsung gitu, tepuk tangannya luar biasa rame gitu di kelas seperti itu. Ini di awan kata akan terlihat paling besar adalah yang paling banyak jawabannya. Pengelolaan kelas. Kita lihat siapa sih yang menjawabnya paling banyak. Pengelolaan kelas. Ada yang menjawab 2, Bapak atau Ibu ya? Bapak kayaknya ya, Pak Enjang dan Pak Ahid Nurdiansah. Oke, saya kasih bintang berdua. Bener banget. Karena kayaknya keren, saya boleh dong ngasih bintang 2? Boleh. Nah, pasti anak-anak lebih seru lagi. Wow, gitu ya. Ini salah satu dari kita tahu. Nah, siswa tidak fokus. Ini juga banyak yang menjawab. Siapa yang menjawab siswa tidak fokus ya? Kita lihat ya. Ada 3. Ada Ibu Eni Nuraini, ada Bu Sri Sugihartini, ada Bu Devi. Terima kasih. Saya kasih bintang 2 karena jawabannya keren. Itu seperti itu bisa. Ya, sudah ada 54 yang masuk. Padahal di kelas ada 110 orang. Peserta Zoom 172, 171. Nah, yang belum masuk kelas silahkan masuk kelas. Nah, di sini Bapak Ibu, kita bisa tahu yang sudah menjawab 55, tapi yang masuk kelas 110. Siapa nih yang belum jawab? Kita bisa tahu. Kita klik nih. Nah, kita klik, kemudian kita lihat nih, siapa yang belum jawab ya. Mana nih? Agak terhalang sama. Nah, oke. Kita lihat ya. Siapa yang sudah join ada 110. Kemudian yang live tadi kita lihat. Oke. Kita lihat statusnya. Sudah 60 orang masuk. Siapa yang belum menjawab? Nah, yang belum menjawab ada 50 orang. Kita tahu siapa nih murid kita yang belum jawab. Ibu Perwati belum jawab, Bu Yeti belum jawab, Bu Rina belum jawab. Nah, Bu Tri belum jawab, Bu Halifah belum jawab, Bu Yuli belum jawab. Nah, kita akan tegur anak kita. Misalnya, Ibu Tuti Endrawati, ya, atau kita kalau nama anak ya, Tuti, kenapa kamu belum jawab? Nah, ada kesulitan apa? Nah, itu kita bisa tanya. Nih ya, sudah ada 62 yang jawab. Oke Bapak Ibu. Nah, kita boleh mengatur waktunya Bapak Ibu. Ini kelamaan kali ya. Kemudian kita, anak-anak sudah waktunya sudah habis. Nah, kita close. Nah, kita close jawaban. Kemudian kita bisa tahu jawaban siapa yang siswa kurang konsentrasi. Kita lihat. Wah, ada 4 yang jawab. Ada Bapak Ahmad Supriyadi, ada Ibu Yungningsi, ada Bu Devi, ada Pak Eko. Saya kasih bintang lagi ah. Gitu. Jadi anak-anak akan seru karena dapat bintang. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu salah satunya. Salah satu cara kita mengetahui apa sih jawaban anak terbanyak. Ini juga banyak digunakan untuk kita mencari minat mereka.
Bisa banget. Nah, ketika Bapak Ibu kepingin menyimpan, jawaban anak keren-keren, kita pingin simpan nih. Nah, kita bisa insert a slide, klik. Nah, udah deh, jadi slide kita. Ini udah slide kita nih. Ya, jadi kita bisa tahu masalah anak terbanyak di kelas apa. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Kurang konsentrasi. Bagaimana sih cara biar anak-anak konsentrasi? Hayo, kita bersama-sama. Sudah ada 112 yang masuk kelas, 175 di Zoom. Mangga yang Bapak Ibu yang belum masuk, silakan. Nah, Bapak Ibu, salah satu fitur dari ClassPoint, nanti dikenalin lagi ya. Ada yang namanya short answer. Nanti akan dikenalkan juga. Ini karena biar interaktif aja dulu. Ini ya. Karena warnanya hijau, ini berarti sudah pernah ada siswa yang menjawab atau peserta pelatihan yang menjawab. Maka saya del dulu. Nah, ketika saya del, Bapak Ibu juga nanti bisa ya. Caranya gimana? Nanti kita bahas bersama. Saya hapus dulu boleh. Kemudian saya klik yang sebelah kanan muncul short answer. Saya klik short answer. Nah, muncul seperti ini. Kemudian kita slideshow. Nah, Bapak Ibu boleh menjawab. Bapak Ibu selama ini sudah menghadirkan solusi apa dengan tantangan yang kita alami di kelas? Silahkan jawab Bapak Ibu. Nah, ada musiknya lah. Jadi anak-anak bisa mendengar. Seru. Iya. Ayo Bapak Ibu. Wah, dengan ice breaking. Pak Usman, terima kasih. Saya kasih bintang. Fun game. Nah, emang bisa pakai ClassPoint ice breaking? Bisa banget. Nanti kita buat ya ice breaking pakai ClassPoint. Nah, Bu Fitri pakai media yang menarik. Bermain game, memberi ice breaking. Ice breaking paling banyak nih. Nih, Bapak Ibu, kadang kan anak-anak itu malu kalau menjawab. Ya, ngomong tunjuk jari itu susahnya minta ampun. Nah, dengan media interaktif ini, anak-anak bisa memberikan jawaban tanpa harus tunjuk jari dan ngomong. Kadang ngomong tuh masih perlu latihan, bukan berarti mereka nggak bisa. Nah, di sini anak-anak bisa mengemukakan pendapat isi hatinya atau isi pengetahuan yang dia miliki tanpa ragu-ragu, tanpa malu-malu lagi. Ya, nih misalnya mengumpulkan HP ketika sedang pembelajaran. Oke, bagus. Melaksanakan kuis, berusaha, ice breaking, ice breaking, ice breaking. Oke. Sudah ada 34 yang menjawab? Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya tunggu sebentar. 115 masuk kelas kita. 174 di ruang Zoom. Bapak Ibu yang mau belum masuk silahkan masuk ke kelas dengan kode 45514. Pakai foto boleh loh. Anak-anak tuh suka pada narsis pakai foto Bapak Ibu. Jadi keren aja ketika mereka narsis. Iya, oke. 45 yang sudah menjawab, Bapak Ibu? Ayo, kayaknya jawabannya bagus-bagus deh. Waduh, ada yang beda sendiri, senam otak. Keren. Nanti senam otak seperti apa, Bulan? Boleh dong saya kasih bintang dulu. Oke. Bulan boleh dibuka animutnya? Senam otak teh seperti apa gitu, Bulan? Oke, saya kelas dulu ya. Sudah ada 51 yang menjawab karena waktu terus berjalan dan anak-anak biasanya ramai ya. Gitu ya. Nah, saya kelas. Nah, Bapak Ibu bisa berhitung dengan anak-anak juga ketika kita tadi mengatur jam. 1, 2, 3, selesai gitu boleh. Nah, Bapak Ibu, ini tadi ya, boleh kalau Bu Wulan mau unmute senam otak itu seperti apa? Nah, yang lain jawabannya keren-keren nggak? Keren-keren juga. Jadi saya kasih bintang semuanya. Hore, Bapak Ibu dapat bintang semua. Seperti itu. Ya, ini adalah salah satu media interaktif di kelas, misalnya dengan soal. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Disimpan di slide ya? Nggak usah. Nanti banyak banget ya slide kita. Oke, terima kasih jawabannya Bapak Ibu. Nah, pada materi siang ini adalah kata interaktif, berpihak pada murid. Nah, menurut Bapak Ibu
apa sih yang terlintas di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata interaktif, berpihak pada murid? Nah, Bapak Ibu boleh milih awan kata, boleh juga short answer seperti tadi, ya. Nah, kalau awan kata biasanya mungkin katanya jangan banyak-banyak. Bisa pendek. Nanti kita lihat. Boleh deh, ini sudah awan kata ya. Silahkan Bapak Ibu bisa menjawab. Kembali. Belum saya klik ya. Oh, ini belum kayaknya. Oke, saya coba ke sini. Kayaknya ini mah bayangan aja nih. Nah, Bapak Ibu, di sini kita klik awan kata. Coba kita slideshow muncul nggak ya? Belum mau muncul. Oke, kita ulang dari awal. Kita kalau ulang gimana sih, Bu? Oke, kita ulang dari tadi ya sudah ada Inul kelas poinnya ya. Nah, ini kadang apa ya foto-foto. Nah, kita klik Inul kelas poin, kemudian kita pilih awan kata atau enaknya audio record aja ya kayaknya ya. Jadi deh audio record ya. Saya kepingin dengar suara Bapak Ibu deh. Kita pilih, tapi jangan panjang-panjang ya Bapak Ibu ya. Nggak usah banyak-banyak. Nih, audio record. Saya pilih audio record. Bapak Ibu memasukkan suara. Sama seperti itu. Ya. Pulang ya. Oke. Saya slideshow. Biar bisa diklik, diapain? Slideshow Bapak Ibu. Ya, ini yang dipakai audio record. Ya, silakan Bapak Ibu, boleh mengirim suaranya. Apa sih yang Bapak Ibu ketahui? Ya, nggak usah banyak-banyak. Nanti yang penting ada suara. Ya, kirim. Oke. Belum ada yang jawab nih. Ada enggak suaranya? Biar suaranya jangan suara nih. Sudah ada yang masuk. Apa sih yang terpetik dalam benak kita ketika mendengar kata interaktif? Tuh, Bapak Ibu sudah ada yang masuk. Anak-anak boleh ngirim, Bu. Bisa banget. Anak-anak bisa banget kirim. Interaksi Bapak dua Ibu arah. ada Bu Epi. Bu Epi kayaknya suaranya belum masuk. Boleh diulang. Ya. Suara Bu Epi nggak kelihatan. Jadi kalau suara yang masuk adalah suara yang ada apa nih? Tanda-tanda masuk gitu. Gitu ya. Ini suara masuk. Suara Pak Usman. Kita dengerin suara Pak Usman. Nanti tolong yang ada suara bocornya di atau lebih. Bapak Ibu. Ada suara yang bocor nih. Amat orang anak masalah ini. Bapak Ibu yang suaranya masuk tolong di-unmute ya. Kita akan mendengarkan suara teman-teman kita. Dikira sih nanti ada suara Pak Usman nih. Ya, kalau kurang jelas kita dengerin lagi. Ya, ini ada Bu Epi. Ternyata belum ada suaranya. Berarti sebagai guru harus apa? Klik titik 3 di sebelah kanan. Kemudian di del. Bu Evi Yustiawati suaranya belum masuk. Ulangi ya. Saya del dulu. Oke. Kemudian Bu Rita Norita Silitonga. Suaranya juga belum masuk nih. Nah, saya del dulu ya. Ibu ulangi. Saya udah ada ya, Bu ya. Ya. ini makanya. Bu Yuniar Yusanti, suaranya belum masuk. Diulang ya Bu Yuniar, saya del. Nah, itu diantaranya seperti itu. Ya. Jadi ketika misalnya kita ingin mendengarkan pendapat anak. Nah, kita ingin mendengarkan pendapat anak bagaimana mereka menyuarakan misalnya. Apa yang kamu ketahui tentang sistem reproduksi? Nah, mungkin mereka akan menjawab bunga dan seterusnya. Suara mereka bisa dikirim pakai dan dikumpulkan pakai seperti itu. Oke, kita dengarkan suara siapa? Oke, sudah ada 13. Saya kelas aja ya Bapak Ibu ya. Karena ada suara yang bocor. Oke.
Kita close. Kita dengarkan suara siapa ya yang kayaknya. Ada Bu Nuryani SMP 1 Citerep. Terima kasih Bu Nur. Coba ya saya dengerin. Bapak Ibu yang suaranya bocor tolong di-unmute Bapak Ibu biar kita bisa mendengarkan suara Ibu Nuryani. Saya nggak denger ya. Ya, Bapak Ibu yang suaranya bocor tolong di-mute Bapak Ibu. Jadi Biar bisa kita lebih di-unmute fokus. apa? Sama host bisa di-unmute semua. Oke. Kita dengarkan suara Pak Enjang. Coba ya. Jadi udah nggak usah ikut-ikutan pulang aja nak. oke, keren Pak Anjang. Saya kasih bintang 3. Waduh, keren Pak Anjang. Gitu ya. Jadi kita bisa mendengarkan suara anak dan anak bisa mendengar juga bersama-sama. Dan kita langsung bisa ngasih nilai dalam bentuk bintang. Nanti bintangnya kita bisa kumpulkan. Dan anak-anak akan melihat hasilnya. Ya, ini Ibu Riana nggak ada suaranya, nggak ada tanda apa nih namanya? Tanda garis-garisnya. Ibu Riana bisa kita hapus untuk kirim ulang. Tapi ini tadi sudah ini ya, sudah ditutup ya, sudah di close. Jadi sudah kita bisa di-download suara anak-anak bisa. Kalau kita nggak kepingin download ya nggak usah. Ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu tadi itu adalah cara kita dalam menyesuaikan dengan kurikulum yang baru, di mana kita interaktif tadi seperti apa kata Pak Enjang. Tadi saya lupa ngasih bintang semua. Nggak apa-apa deh, yang dikasih bintang cuman Pak Enjang tadi. Iya. Nah, salah satu yang sangat penting dalam kurikulum Merdeka adalah umpan balik. Umpan balik merupakan kumpulan informasi. Bisa didapat dari siapa? Yang paling penting dari siswa. Ya, dari rekan guru yang lain. Ya, bisa dari pimpinan juga. Nah, seperti apa? Media kelas poin bisa membantu kita menerima umpan balik. Jadi pada saat kita melaksanakan pembelajaran, baik proyek besar atau kita menjelaskan tentang suatu informasi di kelas, kita bisa meminta umpan balik. Nah, tadi ice breaking belum ya? Oke, nanti ya. Nah, di sini manfaat umpan balik adalah memberi informasi perkembangan kira-kira modifikasi pengajaran dan pembelajaran saya kurang apa ya? Seperti itu. Kemudian bagi siswa apa nih? Bagi siswa membantu untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan. Juga bisa memberikan umpan ke sesama teman. Nah, tadi lewat seperti. Nah, apa saja sih di kelas poin? Kita kenal lagi ya. Di kelas 88 tadi pusing, Pak. Sudah ada 123 yang masuk kelas. Terima kasih Bapak Ibu. Merah Ibu. Oke, Bapak Ibu masih banyak yang ada suara yang bocor nih, nggak enak rasanya ya. Bapak Ibu, tolong yang suaranya bocor bisa di-unmute sebentar. Kipas angin sih Nova. Dan asar. Oke Bapak Ibu, kita hormati ya sambil saya kenalan dengan pakai tidur we. kelas poin. Bapak Ibu, bakar kudang. suaranya masuk, aduh. Nah, Bapak Ibu dulu kan sudah punya PowerPoint. Nah, media PowerPoint yang dulu zaman jadul itu bisa kita bikin hebat lagi, lebih keren. Dengan apa? Dengan kelas poin. Dengan apa? Dengan kelas poin. Dengan kelas poin. Nah, Bapak Ibu, ya. Sambil kita simak azan ya Bapak Ibu, mungkin saya sedikit mengurangi suara. Kita dengarkan azan dulu ya, sebentar. Iya. Eka. Tadi suara
Ada suara adzan Bapak Ibu, kita dengarkan dulu ya. Sebentar. Kamu merasa begitu? Gak mau. Ih, ya. Apa tadi? Dicari bulis mana? Oh, saya juga dipanggil pulang. Saya sudah Bapak Ibu, tolong yang suaranya masih bocor, tolong di-mute Bapak Ibu. Selain menyempurnakan presentasi dengan 3 cara utama, yaitu alat presentasi serta anotasi, pertanyaan kuis interaktif, dan sistem hadiah gamifikasi. Belajar dengan alat pengajaran tambahan dalam presentasi Anda. Buat anotasi langsung di slide Anda dan uraikan konsep dengan membuka whiteboard custom kapan saja diperlukan. Ajak audiens Anda untuk menyeret objek pada tampilan slide Anda. Kelola aktivitas dalam kelas Anda dengan timer dan name picker yang mudah digunakan dan diakses. Dan jelajahi website tanpa perlu meninggalkan PowerPoint. Semua dapat diakses langsung dari toolbar. Libatkan lebih jauh audiens dengan mengubah slide Anda menjadi pertanyaan interaktif dan dapatkan tanggapan langsung dari peserta. Cek pemahaman yang menyenangkan ke presentasi Anda dan praktekkan pembelajaran dengan cara yang menarik. Bahkan melakukan asesmen formatif dengan penilaian otomatis dari Quizmo. Mulai dari mengumpulkan pendapat hingga menilai audiens Anda, aktivitas PowerPoint dapat digunakan dengan berbagai cara untuk menguntungkan siswa. Tambahkan hadiah yang telah diatur ke presentasi Anda untuk motivasi siswa dan mendorong partisipasi. Berikan bintang, hapus bintang, dan tunjukkan peringkat kapan saja. Anda yang menentukan untuk apa memberi bintang kepada siswa. Saat siswa mendapatkan bintang, mereka akan membuatkan suatu dan rencana. Semuanya disimpan di leaderboard. Anda memiliki kekuatan untuk memberikan bintang secara bebas untuk setiap aktivitas atau partisipasi di dalam kelas. Motivasi pembelajaran siswa dengan gamifikasi ClassPoint. Dengan semua alat yang melibatkan siswa ini, Anda dapat mengubah presentasi dan meningkatkan pembelajaran Anda di PowerPoint. Oke. Kedengaran tadi Bapak Ibu? Kedengaran Bu. Oke, syukurlah. Kedengeran, Bu. Oke. nggak kedengeran Bu, kurang jelas karena masih ada beberapa yang tidak mute Bu. Mungkin tolong diperhatikan para peserta. Terima kasih. Oke, iya nih yang belum mood nih. Tolong ya Bapak Ibu di-unmute Kita ya. kemarin soalnya udah menentukan harga, baru itu karena ngikutin yang kelas 9. Karena kelas 9 kan Masih ramai. Bu Catur, mohon maaf di-mute Bu Catur. nanti kita menentukan. Bu Catur, mohon di-mute Bu Catur. Iya. Ya, Bu Rina, mohon di-mute. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu tadi sudah mendengarkan sedikit video ya. Tadi ada video tentang seperti apa sih ClassPoint itu. Tadi sudah kita berusaha pakai ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah masuk kelas. Nah, sebenarnya seperti inilah ClassPoint Bapak Ibu. Jadi kita punya PowerPoint yang lama nih. Kita kan termasuk guru-guru jadul. Dari dulu kan sudah pakai PowerPoint, tapi searah. Nah, sekarang dengan adanya ClassPoint, maka
kita akan bisa memanfaatkan satu langsung media kelas poin untuk banyak kegiatan. Termasuk tadi ya, saya bisa menggunakan laser, ya. Saya bisa menggunakan apa? Ini juga Bapak Ibu, saya bisa menulis ketika kita sudah melaksanakan pembelajaran, kita bisa menulis. Nah, menulis apa? Halo misalnya ya. Assalamualaikum gitu bisa. Ini bisa. Jadi interaktif ke anak. Ini hanya misal ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan dalam anotasi di kelas poin. Nah, ada apa aja? Oke, kita lihat. Ya, tadi sudah ada videonya ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, oke Bapak Ibu, ada presentasi jelas ya seperti PPT, ada kuis, ada sistem hadiah. Nah, ada 24 fitur dari berapa nih, Bu? Dihitung ya. Ada multiple choice, kita bisa bikin kuis A, B, C, D. Kita bisa bikin awan kata, tadi sudah Bapak Ibu alami ya. Kita bisa bikin short answer, tadi Bapak Ibu sudah. Nah, Bapak Ibu belum slide drawing nih, nanti kita akan ikuti slide drawing. Bapak Ibu bisa image upload, nyuruh anak-anak memasukkan gambar. Wah, anak-anak masukkan gambar dari mana? Boleh dari internet, boleh gambar yang dia bikin, boleh poster yang dia bikin, kemudian di-upload. Nah, anak-anak pasti senang dan gembira. Kemudian ada fill in the blank, jadi ada titik-titik. Kalau bahasa Indonesia itu ada titik rumpang gitu. Kemudian tadi Ibu sudah merasakan, Bapak Ibu sudah merasakan audio record. Jadi anak-anak diminta untuk mengirimkan suara. Keren. Kemudian misalnya Bapak Ibu bisa meminta anak mengirimkan video. Misalnya anak-anak disuruh menghafalkan surat Al-Ikhlas. Nah, anak-anak kan merekam tuh, saling merekam anak-anak teman dengan temannya. Kemudian videonya bisa diupload di kelas poin. Langsung dilihat sama kita dan semuanya. Jadi dalam hitungan cepat, kita bisa melaksanakan penilaian. Kemudian ada anotasi laser. Ini yang saya pakai adalah laser. Kemudian ada pena. Kemudian ada kayak stabilo, kemudian ada penghapus, ada papan tulis. Papan tulisnya ini bisa macam-macam Bapak Ibu. Bisa papan tulis yang buat matematika tuh. Yang apa? Yang papan tulisnya tuh pakai grafik, pakai sumbu-sumbu X, Y ada. Bisa. Bisa memasukkan teks, bisa membuat bentuk matematika segitiga, lingkaran, dan seterusnya. Bisa melaksanakan kuis sumari, artinya kuis yang kita tingkat kesulitannya seperti apa, C1, C2, C3 bisa. Ya. Kemudian kita bisa bikin kelas. Jadi anak-anak nanti tiap masuk langsung menuju kelas. Ibu kodenya apa? Sekali kirim aja, anak-anak sudah kita masukkan nama-namanya ke kelas. Nanti kita coba Bapak Ibu ya. Kemudian ada movable object atau draggable object. Jadi kita bisa minta anak untuk berpindah objek. Kemudian kita bisa pakai waktu. Anak-anak waktunya kurang 10 detik. Kemudian kita bisa mengambil dari internet. Misalnya kita mau mengajar. Mengajar misalnya tentang cermin. Optik ya, pelajaran kelas 9. Kita bingung nih, aduh, saya kok literasinya kurang. Bapak Ibu bisa membuka browser langsung dari PPT. Keren kan? Nah, kemudian ada quick poll. Ini biasanya saya pakai dalam pemilihan ketua kelas. Bisa langsung. Kemudian ada name picker, Bapak Ibu kayak arisan. Siapa nih yang menjawab? Nanti kita coba juga. Kemudian ada leaderboard, Bapak Ibu bisa melihat anak-anak peringkatnya. Dan kita bisa share materi kita ke siswa. Ada satu lagi yang terbaru yang belum ada di sini, yaitu fitur AI. Nah ya, atau artificial intelligence. Nanti kalau waktunya cukup, kita bahas. Ya, keren banget. Jadi apa ya, butuh waktu yang lumayan lah sebenarnya. Kayaknya kalau 1,5 jam lumayan kurang. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, ini anotasi ya. Saya kira Bapak Ibu tadi sudahlah. Yang penting Bapak Ibu sudah tahu tadi ya. Letaknya ada di bawah. Anotasi itu ada di bawah Bapak Ibu. Anotasi itu ada di bawah. Nah, ini nih. Anotasi itu ada di bawah slide kita. Wih, gampang dong Bu, tinggal klik. Iya, saya jadi nggak usah beli apa tuh alat tambahan. Apa namanya, dulu saya sempat beli waktu masih ikut PGP Angkatan 1. Namanya Word, apa ya? Apa gitu, pokoknya jadi bisa menunjukkan, mencoret, menulis dengan pena tambahan. Saya pernah beli Bapak Ibu,
untuk memudahkan kerja waktu itu. Nah, sekarang pakai kelas poin. Oh, ternyata sekarang nggak perlu. Waduh, keren pisan. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, ini anotasi tadi ya, Bapak Ibu ya. Ini draggable object. Jadi kita bisa memindahkan. Misalnya dalam pembelajaran IPA, Bapak Ibu kepingin anak-anak mana yang dimaksud dengan skeleton, misalnya mana yang dimaksud dengan spine, atau kita kalau ganti bahasa Indonesia bisa. Ya, nanti anak bisa memindahkan. Nanti kita coba. Aduh, waktunya berjalan. Ya. Kemudian kita bisa atur stopwatch, bisa tambahkan musik, bisa tambahin alarm. Ya Bapak Ibu ya, pokoknya asik banget. Kemudian ini seperti yang tadi saya bilang, bisa langsung cari dari, jadi kita buka kelas point, buka PowerPoint kita, klik kelas point INGNU, kemudian kita bisa nyari dari Google atau dari peramban yang lain. Kemudian kita simpan sebagai slide, langsung jadi slide kita dalam hitungan detik. Nah, kali ini seru banget nih Bapak Ibu yang sudah saya praktekkan. Nama anak-anak nanti akan diputer. Namanya name picker. Waduh, namaku keluar. Nah, pada ketawa. Jadi kita bisa mengurangi itu lagi, anak itu lagi, anak itu lagi. Ya. Kalau ini kuis interaktif Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pilih ada multiple ABC. Ya, nanti kita akan praktekkan. Awan kata sudah, short answer sudah, slide drawing belum, image upload belum. Kita praktekkan juga nanti fill in the blank, titik-titik ya, rumpang. Anak-anak pasti senang banget. Jadi fokus anak-anak. Audio record tadi sudah Bapak Ibu praktek, video upload belum. Ya. Oke Bapak Ibu. Ini anak-anak menjawab. Nanti kayak tadi Bapak Ibu menjawab ya. Oke. Oke, awan kata. Ini tadi Bapak Ibu sudah coba namanya short answer. Ini slide drawing, anak-anak mengumpulkan. Jadi kalau gurunya minta buatkan grafik apa, nah anak-anak mengumpulkannya seperti ini. Namanya image, anak-anak bisa slide drawing. Kemudian anak-anak bisa image upload, misalnya masukkan hewan mamalia. Nah anak-anak bisa mengambil, ambil gambar di tempat, boleh, ambil dari di Google, boleh. Kemudian masukkan. Keren kan Bapak Ibu? Jadi anak-anak berliterasi dari teknologi yang mereka pakai. Kemudian ada fill in the blank, titik. Nah, suka titik. Nah, diisi. Ya. Oke, kemudian ada audio. Tadi Bapak Ibu sudah coba. Nah, ini keren nih Bapak Ibu. Jadi ketika anak melaksanakan praktek misalnya, project based learning, mereka videokan dan mereka masukkan ke sini. Wah, pokoknya keren. Ya, ini ada sistem gamifikasi, nanti ada penghargaan. Anak-anak bisa kita bisa mengatur kelas. Tadi kan ada salah satu tantangan adalah pengelolaan kelas. Nah, di sini kelas poin kita bisa bikin kelas, Bapak Ibu. Kita bisa atur siapa yang dapat bintang, siapa yang peringkatnya, kita bisa lihat. Anak-anak bisa lihat di rumah, bisa banget. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Oke, bisa tanpa perangkat? Bisa. Anak-anak nggak bawa HP, Bu? Bisa, karena mereka bisa melihat dari rumah. Ya, oke, kita lihat lagi. Hadiah dengan bintang, tadi Bapak Ibu sudah mengalaminya. Oke, level leaderboard nanti kita akan lihat bersama siapa ya pada sore hari ini yang berada pada peringkat pertama. Keren. Bapak Ibu, kelas poin adalah alat pembelajaran, media pembelajaran all-in-one dengan PowerPoint. Sudah 300.000 lebih pengguna, kemudian 100 juta lebih siswa. Oke, sudah 100 lebih negara yang menggunakan, termasuk Indonesia. Jadi di Indonesia itu ada yang namanya Class Point Certified Trainer. Nah, saya salah satunya. Hanya salah satunya ya Bapak Ibu. Ada sekitar 50-an lah di seluruh Indonesia. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ayo kita coba lagi. Nah, tadi harusnya di awal ini ya. Tapi karena kita misalnya masuk ke anak-anak, kita belum kenal nama anak-anak. Kita kepingin melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi misalnya. Nah, kita bisa menggali mereka dengan nama dan hobi mereka. Nah, boleh ya Bapak Ibu ya? Kita coba ya, sekali lagi ya. Ini sudah hijau Bapak Ibu, berarti kita hapus dulu. Sudah hijau itu berarti sudah dijawab sama anak-anak di kelas. Nah, saya hapus, kemudian saya klik, apa ya? Tadi, short answer ya? Short answer,
Kemudian saya slideshow. Kemudian Bapak Ibu menjawab. Nggak, silahkan. Silahkan, saya kepingin kenalan dengan Bapak Ibu. Boleh ya, sama hobi Bapak Ibu. Ini adalah salah satu ice breaking juga di kelas. Misalnya Bapak Ibu awal masuk ya, seperti kemarin pembelajaran. Bu Devi hobinya menggambar. Aduh, Bu Devi ngumpulin pertama. Kasih bintang. Ini gitu, anak-anak paling suka tuh berebutan. Bu Nufa menyanyi. Wah, Pak Enjang tadi udah dapat bintang 3, hobinya olahraga. Asik, sehat ya. Pak, sebenarnya saya kepingin interaktif. Bentar, anak-anak dibuka. Anak-anak, kamu hobinya olahraga. Berarti nanti mengumpulkan tugasnya tentang artikel olahraga. Itu bisa. Jadi, ketika diferensiasi itu diminta dalam kurikulum Merdeka, kita bisa diferensiasi produk dengan memanfaatkan media PowerPoint. Jadi mereka mengumpulkan artikel, mengumpulkan poster, ataupun mengumpulkan pendapat mereka tentang hobinya olahraga. Nah, Pak Usman sukanya mancing. Asik dong, ya, sambil mancing sambil menyimak jawaban anak di. Oh, bisa banget. Ya, oke, baca komik Bu Rita. Oke. Oke, keren-keren. Penyanyi, wah saya juga suka menyanyi Bapak Ibu. Ya, sudah ada 24 yang menjawab. Nah ini Bapak Ibu, jadi ketika anak-anak yang pernah saya lakukan ya Bapak Ibu ya. Yang pernah saya lakukan adalah ketika saya melaksanakan proyek anak mengamati tentang klasifikasi. Melaksanakan, membuat tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, ketika mereka mengambil jamur misalnya ya, mereka membahas tentang jamur, mereka mendatangi pabrik jamur, mereka bikin videonya, kemudian mereka memasak. Jadi masakannya dikasih ke saya juga untuk dinilai. Keren kan Bapak Ibu? Itu salah satu pembelajaran diferensiasi yang anak itu akhirnya senang. Itu ternyata pelajaran IPA nggak melulu rumus ya. Pelajaran IPA bisa tentang masak. Saya bikin es krim dari jamur. Ih, bagus. Jadi klasifikasinya anak dapat bahwa jamur adalah termasuk dari kelas fungi, bukan termasuk ke plantae, bukan ke animalia. Ya, mereka tahu ciri-cirinya, tapi mereka merasa senang karena mereka ternyata bisa mengumpulkan produknya dalam bentuk memasak. Terima kasih Bu Wati. Jadi ide saya boleh deh kasih saya bintang. Bu Soraya. Ya, seperti itu. Ibu boleh nggak mengumpulkan menyanyi? Boleh banget. Jadi misalnya anak mau mengumpulkan tentang klasifikasi tadi ya, tapi dia pingin menyanyi. Misalnya dengan menyanyikan lagu apa gitu ya, kemudian diganti nadanya. Keren, bisa. Dan mereka mengumpulkan pakai upload record tadi ya, video record tadi. Jadi keren pisan. Jadi kita melihat, wah anak-anak ternyata ada bakat juga nih dinyanyi, di gambar. Ada yang jalan-jalan Bu Tanti, terima kasih. Waduh, sudah ntar kalau banyak ngomong waktunya terus berjalan. Terima kasih Bapak Ibu yang udah masuk kelas. Kita tutup ya. Kita kasih bintang semua. Oke, jadi misalnya nggak ada yang nyeleneh. Kalau ada anak-anak yang nyeleneh gimana Bu? Misalnya anak-anak yang nyeleneh, misalnya dia menulis hobi menonton film yang nggak bagus. Kita boleh hapus. Hapusnya di mana Bu? Di titik 3 di sebelah kanan ini Bapak Ibu. Misalnya ini Bu Riani ya. Nah, titik 3 kita del. Ini jawaban anak berbahaya nih. Nggak enak dilihat. Nah, kita tahu, tapi kita del. Karena kan anak-anak jawabannya akan disampaikan di kelas. Akan ditampilkan di kelas. Nah, seperti itu ya. Kita kasih bintang semua. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah gabung. Ya. Kalau jawaban anak yang paling keren, misalnya merajut adalah jawaban yang paling keren. Nah, ada nih Ibu Sri Sugihartini. Halo Ibu Sri Sugihartini. Salah. Ibu Sri Sugihartini menjawab merajut. Sebenarnya pengen, Bu Sri, kenapa merajut? Nah, saya kasih bintang lagi. Saya pengen nanya sebenarnya, Ibu guru apa? Kok hobinya merajut? Nah, kita tahu anak bisa mengembangkan. Ya. Ibu Sri? Oh, ada Bu Sri, boleh jawab deh. Dari SMP mana Bu Sri Sugihartini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau untuk merajut sebetulnya awalnya coba-coba. Iya, jadi asik ya Bu. Tapi akhirnya jadi asik. Awalnya kan program sekolah. Keren. Jadi sekarang
Ngajar craft juga sekarang. Ngajar apa Ibu? Prakarya. Oh, prakarya. Iya, bagus, keren. Kan banyak manfaat juga ya Bu, ketika anak-anak bisa memproduksi untuk dipakai sendiri dan dijual ya Mbak Bu Sri ya. Keren. Oke. Siswa sekarang. Iya. Iya, terima kasih Bu Sri. Selamat untuk mempraktekkan di kelas. Iya. Oke, Bapak Ibu tadi sudah ya salah satu teman kita Ibu Sri Sugihartini menjawab hobi. Nah, kita bisa menggali ke diferensiasi anak dari sini. Dan itu sangat tepat dengan kurikulum Merdeka. Ya, kita lanjutkan. Disimpan nggak? Boleh deh jawaban Bu Sri yang merajut saya simpan sebagai slide. Nah, yang terbaik aja. Insert a slide, misalnya. Jadi nanti jawaban anak yang terbaik, kita bisa tampilkan di kelas dan anak merasa bangga. Itu salah satunya. Ya Bapak Ibu ya. Oke, nih jawaban Bu Sri sudah. Ini. Oke. Nah, nih jawaban Bu Sri dengan coret-coret ada merajut. Nah, kalau kita menganggap bahwa jawaban anak yang paling keren kita simpan di slide, ini sudah kita simpan di slide. Jadi slide kita. Nah, saya kepingin Bapak Ibu mengumpulkan foto deh. Ya, image upload. Kenalan. Nah, Bapak Ibu boleh meminta anak mengupload foto terbaik. Kemudian, nah dalam kesempatan ini saya kepingin Bapak Ibu mengupload foto saat bersama siswa. Boleh dong? Ya, walaupun yang masuk 136, biarin deh sebentar-sebentar ya. Waktu terus berjalan. Oke, silahkan Bapak Ibu. Boleh kirim fotonya ke sini. Ayo, siapa yang kirim duluan? Anak boleh kirim foto apa, Bu? Apa saja. Kita bisa meminta anak mengumpulkan produk mereka yang sudah mereka buat. Keren kan, Bapak Ibu? Jadi kita bisa langsung menilai saat itu juga. Bisa menilai di mana, Bu? Di kelas. Aduh, waktunya cukup nggak ya? Kita akan praktekkan membuat kelas juga. Waduh, belum ada yang masuk nih. Bapak Ibu kirim foto dong. Susah ya nyari foto ya. Foto Bapak Ibu bersama siswa. Aduh, ada Ibu Nina. Terima kasih sudah kimpul duluan. Kirim foto duluan Ibu Nina Rahmania. Mengirimkan foto bersama anak-anak saat P5 ya Bu. P5-nya apa Bu Nina? Temanya sekarang. Halo Bu Nina. Pak Yayan, terima kasih. Waduh, Ibu Purnamasari. Waduh, ini guru saya juga. Bu Purnama, apa kabar? Waduh, bintang semua keren-keren. Saat masak-masakan, aduh, benar indah. Praktek membuat, apa nih sebentar saya. Keren-keren kita. Praktek membuat bingkai. Bentar. Praktek membuat bingkai. Bingkai apa ya? Kita lihat. Bingkai apa nih? Membuat bingkai foto dari bahan bekas. Oke, P5 ya Bu Ais ya? Oke, terima kasih. Aduh, ini Ibu Nuryani dari SMP 1 Citerep juga. Aduh, banyak bagus-bagus. Berliterasi. Waduh, keren Bu Eni, aku suka. Berliterasi ini boleh Bu Eni disampaikan seperti apa yang dilaksanakan di sekolah? Boleh di-unmute Bu Eni? Sambil saya kasih bintang-bintang ke teman-teman yang lain. Bu Eni. Assalamualaikum. Iya. Halo. Terima kasih sudah berkenan berbicara. Bu Eni, berliterasinya seperti apa di sekolah? Literasi yang kegiatan yang difoto itu anak-anak sedang belajar berbicara, menyampaikan sesuatu. Gitu. Oke. Itu dilaksanakan pembiasaan gitu, Bu? Ya, pembiasaan setiap minggu kami melakukan literasi setiap hari Selasa. Jadi kita sebut Selasa literasi. Gitu. Keren. Itu anak-anak ya. Anak-anak menyampaikannya di kelas apa di bareng-bareng apa di kelas bersama guru, Bu? Kegiatan literasi kita ada 2 macam, ada yang di kelas untuk per minggu, kemudian ada yang di lapangan, kemudian ada juga yang di pojok baca. Jadi selang-seling, Bu. Iya, ya, bagus-bagus. Terus semangat, sudah adakah karya yang dibuat bersama anak-anak, Ibu? Sedang proses, Ibu.
semangat. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih karena saya guru IPA juga, tapi saya suka nulis juga sih. Ya, sudah ada beberapa. Keren, hebat. Enggak sih, ayo kita nulis bersama-sama. Karena kita bersama-sama Iya, Ibu. sebenarnya bisa ya sebagai guru apapun. Oke, Bapak Ibu keren-keren. Apa nih membuat makrem? Apa nih Bu? Boleh diceritakan Ibu Sri? Tadi Ibu Sri sudah ya? Keren. Momen perpisahan. Aduh, Ibu Rosita boleh. Kearifan lokal Bu Iis. Kearifan lokalnya apa nih? Aduh, aku mau tanya hidroponik dong sama Bu Lipia. Boleh dong Bu Lipia? Disampaikan pengirimannya hidroponiknya gimana, seperti apa? Bu Livia boleh unmute? Ini ada yang ngumpulin bunga kan, mintanya foto sama anak-anak. Jadi nggak dikasih bintang deh. Oke. Oh, Bu Livianya nggak mau masuk ya. Oke, udah deh. Kelas aja ya Bapak Ibu ya. Intinya seperti ini. Jadi kita merasa dekat dengan anak-anak, kita juga kenal anak. Oh, itu namanya siapa? Karena kan kadang kita lupa, ya. Seperti itu. Kemudian juga kita misalnya ingin mengirimkan anak foto mereka sama mamahnya. Wah, itu adalah bagian dari paling terharu deh. Jadi untuk meningkatkan motivasi mereka belajar biar ingat mamanya, bahwa mamanya sudah berkorban, sudah banyak perjuangan untuk membesarkan mereka. Nah, ketika mereka mengupload foto mamanya, itu adalah sesuatu yang keren juga ya. Tapi tidak setiap saat, karena itu adalah bagian dari ice breaking. Sudah ya Bapak Ibu ya, kita kelas dulu. Terima kasih yang sudah masuk kelas. Nah, Bu Tanti membuat ekoprit. Aduh, mau nanya Bu Tanti. Bu Tanti, ekoprit apa nih? Assalamualaikum, apa kabar Bu Aina? Seneng deh ketemu Bu Tanti, guru IPA yang keren juga. Ekoprit apa Bu Tanti? Ekoprint itu ini Bu, jadi teknik seperti membatik gitu dari daun yang masih segar. Iya. Kemudian daun jadi itu kayak batik ya? kita cetak di kain gitu ya. Dengan cara dipukul-pukul. Jadi ini tekniknya sederhana banget. Cuman pakai alat pemukul sehingga nanti dia ngejiplak gitu loh. Setelah gitu. daunnya diangkat, warnanya itu nempel. Jadi warnanya dari daun aja? Iya, warnanya alami dari daun itu. Warna dan bentuknya. Keren. Praktek baik yang keren, ntar bisa Iya. dimodifikasi deh. Iya. Ini P5 ya Bu Tanti? Enggak sih, ini kebetulan Laskar aja, Laskar Adiwiyata. Dan saya pengen menerapkan ini untuk P5. Bagus. Iya, bagus juga kan. Jadi Adiwiyata masuk, P5 masuk, penanaman karakter juga masuk ya. Iya, betul. Keren. Oke, terima kasih Bapak Ibu, tambahin bintang. Iya, keren semua Bapak Ibu. Aduh, bintangnya obral bintang. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Kalau kepingin mendownload jawaban anak-anak, boleh juga sih. Nah, ini boleh juga Bapak Ibu. Bapak Ibu kepingin ngirim aktivitas Bapak Ibu ketika sedang mengajar bersama PowerPoint ini, bersama kelas point. Nah, Bapak Ibu bisa klik ada tanda apa ini namanya? Tanda share ya. Nah, Bapak Ibu bisa tanda share, kemudian Bapak Ibu klik copy, kemudian bisa Bapak Ibu kirim ke grup guru misalnya. Seperti itu. Jadi, teman-teman akan tahu, wah, ini skip ya. Mana ya di grup kita mana ya? Jadi ini. Oke. Bentar ya Bapak Ibu ya. Saya mau cari grup WA kok jadi terhalang. Dah. Harusnya stop share dulu ya. Oke. Nah, bentar saya cek di grup WA kita nanti ya. Di grup WA kita mana ya grupnya ya? Oke, grup kita WA kita mau kirim ke grup WA misalnya. Nah, Bapak Ibu boleh tuh kirim. Aduh, oh iya ya, saya nggak bisa ya, hanya admin yang kirim pesan. Ya udah deh, nanti ya, saya kirimnya nanti ya Bapak Ibu ya. Nah, bisa Bapak Ibu bisa nge-share aktivitas Bapak Ibu di kelas sedang bersama anak
bersama kelas poin ke teman-teman guru yang lain. Jadi teman-teman guru yang lain bisa bisa apa namanya? Bisa langsung ini mana nih? Bisa langsung ke ternyata saya unmute toh. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya? Oke, Bapak Ibu, ini kelihatan nggak gambar ini? Gambar wajah Bu kelihatan. Iya, betul, betul. Jadi Bapak Ibu sebelum mengajar, seperti tadi ya, ice breaking atau motivasi juga di depan, kita bisa meminta anak untuk menggambar perasaan mereka. Ya, ini jadi ketika ada yang sedih, kita bisa deketin. Nah, kenapa kamu bersedih? Gitu, boleh. Ya, Bapak Ibu mau nyoba? Jam berapa sekarang Pak Budi? Udah habis waktu ya? Belum Bu. Sekarang jam Oke, belum ya? 15.43 Bu. Oke, alhamdulillah. Kita coba ya Pak Budi ya. Iya Bu. Bapak Ibu untuk menggambar. Ini hijau sudah dijawab sama murid-murid saya. Jadinya saya hapus dulu. Ini yang coret-coret sebenarnya saya bisa hapus. Sebentar saya hapus ya nanti. Kita mau Bapak Ibu melingkari perasaan sore ini. Oke, sebentar. Nah, kemudian kita klik slideshow. Siang ini sore Bu. Nah, Bapak Ibu boleh melingkari. Anak-anak boleh melingkari. Ya, cepetan. Siapa cepat dapat bintang. Tidak usah menunggu banyak-banyak karena waktunya terbatas. Oke, Bu Devi nih, Pak Yayan keren. Dari tadi sudah duluan. Oke, siapa yang duluan kasih bintang? Percepatan aja saya kasih bintangnya. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Siapa ya? Yang lagi sedih Pak Usman. Pak Usman boleh unmute dong. Kenapa sedih hari ini? Pak Usman. Bu Sri belum melingkari nih, tapi udah ngiri. Saya hapus dulu ya Bu Sri ya. Bu Sri belum menjawab. Saya hapus untuk kirim ulang. Bu Iin sudah menjawab. Pak Usman, boleh unmute Pak Usman? Baik. Kenapa sore ini merasa sedih? Bintangnya dapat dikit. Apa dapat apanya? Dapat bintangnya sedikit. Dari tadi udah dapet deh. Oh ya udah biar ganti senyum saya kasih tambah bintang deh Pak Usman. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, jadi gitu ya anak-anak kebiasaan mengajar di kelas. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, kita bisa menyiapkan anak-anak untuk siap dulu fokus. Tadi kan Bapak Ibu menjawab kurang fokus tuh anak-anak. Nah, ini Ibu Riana belum menjawab tapi udah kirim. Saya del dulu, kirim ulang ya. Kita bisa meminta anak-anak untuk fokus dengan cara seperti ini. Jadi anak-anak keren. Ibu Evi belum mengirimkan jawaban tapi sudah kirim gambar. Oke, Bu Livia tadi. Oke, saya kasih bintang ya. Hampir semuanya tersenyum. Waduh, ada yang sengaja sedang bersedih. Pak Aditya ya? Pak Aditya kenapa sedih nih? Minta bintang lagi. Siap, Bu, siap, makasih. Udah dikasih bintang ya. Sepertinya ngantuk, jadi sedih. Ngantuk. Oke, makanya biar tidak ngantuk kita emang interaktif seperti ini. Jadi anak-anak memang interaktif ya. Sudah deh, kita kasih bintang Ya, semua aja makasih deh. Ibu bintangnya. Kasih bintang semua aja deh. Iya. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Seperti itu kira-kira ketika kita mau meminta anak untuk slide drawing. Nah, ini bisa nih share aktivitas Bapak Ibu yang sedang bersama anak-anak untuk menyiapkan kelas, bisa dilihat teman-teman guru lainnya. Dan mereka bisa memberi feedback juga. Keren kan? Nah, seperti itu kira-kira ya. Oke, saya lanjutkan. Tadi sudah ya, mewakili nggak usah deh. Oke, nah ini adalah salah satu ice breaking juga ya ketika tadi sudah Bapak Ibu sudah mencoba ya slide drawing, kita kepingin anak-anak melingkari fokus anak-anak, hobimu apa? Nah itu tadi ada yang menjawab menyanyi tapi dalam bentuk short answer.
Kalau yang sekarang dalam bentuk melingkari. Tidak usah ya. Nah, sekarang anak-anak misalnya pelajaran nih, pelajaran soalnya yang mudah. Ya ini sebenarnya bukan soalnya bisa kita sesuaikan dengan mapel kita ya Bapak Ibu ya. Ini pertanyaannya tentang makanan. Ini makanan apa ya Bapak Ibu ya? Ayo. Somai. Oke, siomay sama siomay ya. Oke, kita Bapak Ibu boleh menebak. Ini namanya soal PG. Boleh disesuaikan dengan responnya disembunyiin dulu. Ntar pada nyontek. Iya. Bapak Ibu bisa mengganti dengan pelajaran. Misalnya membuat soal gimana apa gitu ya sesuai dengan mapel Bapak Ibu. Kalau mapel saya kan IPA. Bisa soal hitungan, kemudian soal PG. Ini bisa untuk asesmen formatif saat itu di kelas. Cocok banget. Ya, bisa juga asesmen sumatif. Jadi kita bikin slide PG-nya itu misalnya 10. Boleh. Jadi menilai nggak pakai numpuk-numpuk kertas menilai lagi. Langsung saat itu juga bisa. Ya, seperti itu ya. Itu diantaranya kelebihan dari media interaktif Classpoint. Sudah ada 30 yang masuk, udah ya? Oke, kita tutup, kita lihat slow respon. Waduh, banyak kan jawaban B. Oke, yang jawab B benar. Iya, yang jawab B kita kasih bintang. Ada Bu Devi, Bu Ibu Suraida, Bu Nur Aini, Bu Rita, Bu Ika, Bu Iin, dan semuanya nih kita kasih bintang. Terima kasih yang sudah menjawab B. Berarti jawabannya benar. Ya, seperti itu Ibu kira-kira ketika kita menggunakan interaktif. Jadi anak-anak bisa langsung. Nah, ini kalau ini berhubungan dengan IPS ya. Jawabannya pasti pada jawab benar semua. Coba dong jawab yang salah. Nah, silakan jawab Bapak Ibu. Jawabannya D. Jawab dong. Iya, oke. Nanti biar saya kasih bintang. Aduh, bintang terbanyak siapa ya? Deg-degan deh. Nah, anak-anak pasti deg-degan saat itu. Jadi ketika kita mengajar, seru aja. Jadi anak-anak suka menyapa, kapan lagi, kapan lagi. Dan kita terbantu karena kita langsung melaksanakan formatif. Kita juga bisa melaksanakan sumatif, nggak pakai kertas yang bertumpuk-tumpuk untuk koreksi. Keren. Jadi kita nggak perlu anak mengumpulkan yang tumpukan-tumpukan yang kemudian kita harus tanda tangani satu-satu atau kita nilai satu-satu, tidak harus. Walaupun itu juga perlu ya. Tapi kita terbantu dengan media interaktif. Sudah ada 36? Oke, kita tutup dulu ya Bapak Ibu ya, karena waktu terus berjalan. Waduh, yang menjawab B siapa ya? Yang menjawab B ada Bu Rina. Waduh, keliru ya Bu Rina ya. Yang menjawab A siapa? Ada Bu Yuningsih, jadi nggak dapat bintang deh. Yang jawabannya dapat bintang adalah 34 orang. Oke, kita kasih bintang yang menjawab D. Gitu, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nanti, oke. Kalau ini ada fill in the blank Bapak Ibu. Ya, titik-titik. Titik-titik-titik. Anak-anak mengerjakan titik-titik. Mau dicoba? Atau nggak usah? Kita lanjut aja ya. Intinya seperti itu. Kemudian anak-anak misalnya video upload. Nah, anak-anak membuat video proyek mereka. Mereka bikin apa sesuai dengan kesepakatan kelompoknya. Kemudian mereka mengumpulkan. Keren. Mengumpulkannya di mana? Di sini. Bapak Ibu kalau ngirim video upload nanti kelamaan ya. Kita tinggal dulu ya. Oke. Ini adalah slide drawing. Ini juga bisa untuk pelajaran IPS misalnya. Bapak Ibu bisa meminta mereka menuliskan mana presiden pertama, presiden kedua dengan membuat garis-garis. Ya. Oke, boleh dong. Saya kepingin dengar Bapak Ibu membaca puisi. Sebentar aja. Silakan. Bapak Ibu baca puisi ya, saya ingin dengar karena saya suka baca puisi, jadi saya ingin dengar Bapak Ibu membaca puisi. Ini bisa menilai untuk berbahasa Indonesia juga ya, ketika mereka mengumpulkan. Ada yang sudah ngirim lah, kita lihat. Aduh, oke Bu Devi tadi. Kayaknya Bu Devi keren deh. Oke, ada Pak Usman, aduh dapat bintang lagi. Oke, nggak usah banyak-banyak ya. Berapa orang? 5 orang aja ya yang baca puisi, kita akan dengarkan bersama.
nanti kita bisa. Jadi kita bisa memilih bakat anak, meminta anak kita dengan cara seperti ini. Tidak harus mereka tampil satu persatu di depan sehingga mereka malu atau gimana. Tapi kita bisa meminta anak. Ibu Ais, suaranya belum masuk, Bu Ais. Di Del ya, kirim ulang ya. Bu Siti Fatimah, saya Del karena suaranya belum masuk. Oke, udah ya. Suaranya seru. Kita dengarkan. Nah, kita dengarkan Ibu Depi berpuisi. Guru, kau adalah awal cita-cita. Kau membimbing dengan penuh semangat. Kau beritahu aku banyak hal. Tanpamu aku tak bisa mengenal dunia. Guru, terima kasih atas bimbingan. Terima kasih, Guru. Oke, keren. Kita lihat Pak Aditya. Suaranya kumahanya. Aduh, kok nggak kedengeran Pak Aditya? Kok nggak ada suaranya ya, Bu ya? Iya, Pak Aditya, kenapa nggak ada suaranya? Ulang Waduh, ya, Pak. Udah nggak bisa diulang. Udah di close ya. Kita siap. dengar suara Pak Usman. Mereka mengumpulkan. Ada yang sudah ngirim lah. Kita Rumah lihat. sakit karya bakti. Aduh, Waduh, yang dibaca bukan guru nih Pak Usman. Nggak jadi kasih bintang. Kita dengerin Ibu Rita. Guru, kau adalah awal cita-cita, kau pembimbing dengan penuh semangat, kau beri aku banyak hal, tanpamu aku tak bisa mengenal dunia. Guru, terima kasih atas bimbinganmu, terima kasih Guru. Oke, Bu Rita, terima kasih. Awal cita-cita. Siapa? Bimbing. Udah, itu udah nggak dikumpulin, udah nggak dikasih bintang. Oke, Bu Iin. Guru, kau adalah awal cita-cita, membimbing dengan penuh semangat. Kau beritahu aku banyak hal, tanpamu aku tak bisa mengenal dunia. Guru, terima kasih atas bimbinganmu. Terima kasih, Guru. Oke, terima kasih Bu Iin. Kita dengarkan suara Bu Rosito. Guru, kau adalah awal cita-cita. Kau membimbing dengan penuh semangat. Kau beritahu aku banyak hal. Tanpamu aku tak bisa mengenal dunia. Guru, terima kasih atas bimbinganmu. Terima kasih, Guru. Oke, keren. Kasih 2 deh, Bu Rosito. Jadi kita bisa. Sedih gak dapet bintang. Habis Pak Usman bacanya judulnya bukan itu deh. Kacau nih Pak Usman nih. Saya bisa baca puisi diajarin guru. Aduh, judulnya kan di situ guru. Ya, oke Pak Usman udah deh ya, nanti lain kali. Oke, tadi audio ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui bakat anak juga. Oke, Bapak Ibu. Para ahli mengatakan, ini adalah Kakak Seto ya, pakar pendidikan juga, pakar dunia anak-anak, bahwa semua anak pada dasarnya senang belajar. Sehingga menciptakan suasana yang belajar yang menyenangkan adalah tugas kita sebagai guru. Coba, rasanya tuh kalau saya nih ya, yang saya alami sendiri ya, di rumah tuh pusing, pernah ya, mungkin karena kurang sehat ya. Mungkin ada gangguan kesehatan, tapi ketika udah masuk deh, ketika melihat mereka semangat, mereka interaktif, alhamdulillah jadi sembuh. Jadi memang aura kegembiraan anak-anak, aura mereka tertawa, aura mereka menjawab, aura mereka bergembira, itu terbawa ke kita. Jadi mengajar terbantu, tidak melulu tugas-tugas dan menjelaskan ceramah yang panjang kali lebar, kita capek ya. Kita banyak banget yang bisa kita lakukan. Nah, ini ice breaking. Bapak Ibu mau jawab? Enggak saya. Ini adalah kira-kira apa Bapak Ibu jawabannya? Ayo, ini ice breaking buat anak-anak nih. Apa nih jawabannya kira-kira Bapak Ibu? Gak ada yang jawab. Bingung ya? Ya, ini adalah salah satu contoh ice breaking. Pasukan khusus, Bu. Iya, keren. Aduh, jadi anak-anak ini Bu, ice breaking anak-anak biar fokus ke pelajaran. Gitu. Oke, bagus juga. Iya. Nah, oke Bapak Ibu, saya kepingin Bapak Ibu menjawab untuk satu kata. Ini saya hapus dulu karena ternyata ini sudah dijawab oleh rekan pelatihan peserta yang lain. Saya hapus, kemudian saya klik lagi. Nah,
Kemudian saya slideshow lagi. Kemudian Bapak Ibu bisa menjawab. Oke, silakan Bapak Ibu menjawab. Saya tunggu sambil kalau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu boleh lewat. Bisa Pak Budi ada ruang tanya jawab nggak? Iya Bapak Ibu. Waktunya. Kalau ada yang mau Silakan. ditanyakan dipersilakan Bapak Ibu. Ya, silakan sambil mengirimkan jawaban ya. Sebenarnya banyak yang belum saya sampaikan Bapak Ibu. Ada EI juga. Aduh, EI itu kita bisa bikin soal dalam hitungan detik ya, kapan-kapan lagi. Jadi Bapak Ibu untuk multiple choice itu memang paling disukai sehingga kita bisa menganalisis. Kita nggak perlu bikin analisis yang ribet ya. Multiple choice langsung bisa kita tahu analisis soalnya. Kita bisa terbantu. Tapi kita belum menyampaikan sekarang karena waktunya sudah makin mepet ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah masuk ke kelas. Seperti tadi banyak yang belum saya sampaikan termasuk mengolah kelas. Ya nanti kalau mau ditanyakan boleh. Kemudian memasukkan nama siswa, kemudian membuat kelas, kemudian mengisi runtang tadi ya kita belum coba. Kemudian kita belum nyoba draggable object. Jadi draggable object itu anak bisa memindahkan objek. Kita belum membahas membuat soal dengan taksonomi belum pakai EI. Kita belum bahas karena sebenarnya kalau saya pelatihan ini 3 hari Bapak Ibu. Ya, kalau saya diajak pelatihan nih sama entah yang kemarin pernah itu diajak IGI Kota Bogor pelatihan itu 3 hari. Kemudian pernah diajak juga sama yang kemarin itu terakhir Edu. Belajar digital termasuk aplikasi ya yang baru ya. Itu juga tidak bisa 1 hari, 3 hari. Jadi memang dimulai dari menginstalnya. Bapak Ibu nanti bagaimana cara menginstalnya? Sebenarnya ingin saya jelaskan juga ya, boleh nanti boleh kesempatan lain Bapak Ibu bisa bertanya juga. Kemudian apakah ada kode-kode pro atau kode-kode basic? Ada. Jadi yang basic ini bisa, basic itu tetap bisa kita pakai Bapak Ibu. Jadi basic itu tetap kita pakai, bisa. Tapi kalau kita ingin pakai buat soal pakai AI, ingin ngupload video, nah itu memang harus yang pro. Nah, jadi saya merasa sangat terbantu dengan pembelajaran interaktif dan saya tidak terlalu capek di kelas. Saya juga senang bisa bersamai anak-anak dalam pengalaman belajar yang lebih seru seperti itu. Nah, apakah PG juga bisa? PG bisa dipakai dalam kode basic, nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu install dulu ClassPoint, boleh. Installnya di mana? Nanti Bapak Ibu bisa masuki web ClassPoint, classpoint.io. Ngomongnya berada bahasa Jawa, ya. Di situ Bapak Ibu bisa klik download, ya. Kemudian Bapak Ibu bisa pakai yang basic dulu. Mau kode pro boleh. Nanti yang bintangnya terbanyak saya kasih kode pro. Jangan bilang-bilang ya. Pakai Bapak Ibu. Nah, silakan yang ini ada pertanyaan di kolom chat Bu. Oke, boleh Bapak disampaikan sambil saya menjawab, sambil teman-teman masukkan jawaban. Ya. Dibacakan boleh Pak? Cara membuat bagaimana untuk ClassPoint ini? Apakah kita download aplikasinya? Ya, terus Pak? Oh, udah itu ya. Yang pertanyaan kedua, mohon maaf, izin minta dari awal pembuatan ClassPoint. Oh, ini berarti yang telat Bu tadi Bu. Iya Bapak. Ada lagi Pak? Bu Aina, Pak Budi nanti untuk Ya. ini kan ada recordingnya ya. Ada recordingnya jadi bisa nanti disimak lagi melewati rekamannya gitu. Iya Yang betul Bu. tertinggal Iya, betul, Bu. gitu ya. Waduh, Bu, ini udah masuk ya. Tadi baru asesor. sorry. Baru melaksanakan kegiatan keren. Iya. Berarti ini sih sama rekan PGP Angkatan 1. Ketua forum kita ya. Oke.
Bapak Ibu, saya jawab ya pertanyaan yang pertama sambil Bapak Ibu memasukkan jawaban yang ini ya. Ini adalah awan kata. Bapak Ibu boleh mengirim jawaban lebih dari satu boleh, sampai 5 jawaban boleh ya. Bapak Ibu boleh kirim lagi sampai 5 jawaban. Di sini ada 144 yang masuk kelas, tapi yang menjawab baru 34 nih, yang belum menjawab 110. Nah ya, Bapak Ibu boleh yang belum menjawab silahkan kirim jawabannya sambil saya menjawab pertanyaan dari teman-teman. Tadi teman pertama bagaimana cara kita bisa memiliki kelas poin. Bapak Ibu bisa membuka webnya kelaspoin.io. Nah nanti di situ ada download. Nanti akan ada cara-cara mendownload. Nanti ikuti aja di situ tahapannya ya. Kemudian kalau Ibu berminat, Bapak Ibu berminat untuk pro boleh menghubungi saya juga boleh ya. Tapi basic pun bisa dipakai walaupun tidak sebanyak yang pro ya. Termasuk ketika kita membuat soal dari artificial intelligence. Jadi saya bingung nih bikin soal, belum bikin soal. Nah, saya langsung buka kelas poin, PowerPoint kita aja. PowerPoint kita buka. Kemudian saya nulis di PowerPoint misalnya tentang misalnya kita sekarang tentang zat dan perubahannya. Ya, zat dan perubahannya. Kemudian saya klik AI, nanti AI akan kita atur. Kita mau C1, C2, C3, C4 ada. Nah, kemudian akan keluar soalnya. Ketika soalnya cocok, kita simpan sebagai slide. Kemudian kita minta anak menjawab. Ada berapa soal, Bu? Boleh berapa soal aja untuk yang pro. Boleh 40 soal, boleh 100 soal juga boleh. Di slide kita. Dari mana? Kita dapat soal langsung dari AI. Dibantu banget. Jadi kita nggak mikir cari-cari, aduh, bang soal saya mana ya? Ngetik lagi sedikit, ngetik lagi. Enggak. Kita langsung keluar. Dan kita cek tapi ya. Kita tetap harus ngecek ini soalnya cocok enggak, karena kadang AI itu juga rada-rada perlu kita seleksi juga sama ya. Nah, oke, Bapak Ibu ada yang bertanya? Ibu Leli silakan. Assalamualaikum Ibu. Mangga Ibu Leli. Maaf saya telat masuk, saya tertarik banget ya Bu ya. Boleh bertanya Bu? Ya mangga. Nanti kalau misalkan soal yang sudah tadi jadi ya Bu, yang tadi Ibu bilang dari AI tadi, itu kan ada di aplikasi ini ya Bu ya? Ada itu bisa di kita ini nggak Bu, download ke bentuk Word atau ini gitu Bu? Bu Leli, terima kasih pertanyaannya. Kalau Ibu membuat soal PG, kemudian anak-anak menjawab ya, kita simpan dalam bentuk save as slide. Nah, ketika PG-nya kita bisa download nggak Bu? Bisa, tapi memang mendownload yang hasil analisa soal-soal yang PG ya, kan misalnya kita punya 10 soal ya. Nah, itu kita akan ke cara ngedownloadnya ada, kita belum praktek ya pada sore hari ini, nanti mungkin bisa ditambahkan di kesempatan lain kapan-kapan insya Allah. Nah, itu bisa Bu, kita download dalam bentuk Excel. Jadi kita sudah tahu jawaban mana anak yang benar, yang salah, seperti yang kita punya di Quizzes ya. Nah, ada. Jadi Berarti ada. pertanyaannya juga langsung muncul ya Bu, beserta jawaban siswa? Muncul pertanyaan anak dan kemudian ada jawaban juga langsung dari AI. Asal kita Berarti juga sebagai guru. Ya. Nanti kayak bentuknya kayak Google Form, Excel dari Google Form gitu ya bentuknya ya, seperti itu ya Bu ya? Iya, kalau hasilnya, kalau PG ya Bu ya, yang PG semua. Ya, kita kumpulin kan udah 10 soal, nanti kita klik di summary, kita download hasil jawaban anak. Nah, bisa. Oh, berarti Ya, bentuknya langsung kayak, download. iya betul kayak responnya di Google Form bisa. Pokoknya dalam bentuk Excel bisa. Oke. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Leli. Terima kasih sama-sama. Ibu Rosita, mangga Bu Rosita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Ibu. Mobil ini. Ibu, mau bertanya? Ya, Ibu silakan. Itu kalau yang saya tadi ya, itu ketiknya GPT terintegrasi dengan kelas poin atau bagaimana gitu Bu? Tadi kan yang saya lihat Ibu
untuk edit itu di PPT ya. Iya, Itu betul. integrasi ke kelas poin ya. Oke. Satu pertanyaan yang kedua, Bu. Ya. Yang kedua, Ibu sudah mendapatkan sertifikat kelas poin ya. Itu bagaimana cara ikut? Oke. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Ibu Rosito, ketika kita sudah menginstal kelas poin, baik ini ya, nanti PowerPoint kita sudah langsung terhubung dengan kelas poin. Jadi otomatis nanti kita ada pemberitahuan ingno kelas poin. Itu kita klik. Maka kita bisa langsung menggunakan PowerPoint dengan interaktif dengan berbagai macam fitur yang sangat membantu kita sebagai guru. Nah, untuk editnya, iya, editnya langsung di PowerPoint, Bapak Ibu. Nah, yang keren juga, PowerPoint itu bisa kita bikin di Canva. Ya, nanti kapan-kapan kita bisa pelatihan juga. Bisa kita bikin di Canva, kita pilih yang Canva presentasi. Kita semua kan punya akun Belajar ID. Nah, kita pilih presentasi. Di situ kita bisa bikin presentasi yang kita inginkan dan kita bisa minta bantuan AI juga ya. Canva sekarang ada fasilitas AI untuk membuat slide yang lebih menarik. Nah, di situ kemudian kita akan unduh sebagai PPT. Nah, ketika sudah dari Canva sudah kita unduh sebagai PPT, maka PPT itu bisa langsung terhubung ke kelas poin. Jadi antara akun Belajar ID, Canva, kemudian PowerPoint, kelas poin itu sambung menyambung. Jadi kita sudah bikin nih, aduh slide-nya udah beres, soalnya belum. Langsung kita buka slide-nya, kita ketik, kita mau nanya tentang apa. Nah, nanti di bawah akan ada AI. Nah, nanti soal yang kita inginkan akan keluar. Mau soalnya nggak cocok, kita klik lagi. Nanti kita praktekkan, bisa, boleh ya. Kalau kesempatannya masih ada. Masih berapa lama ya, Bapak Ibu ya. Jadi memang banyak sekali yang bisa kita gali dari interaktif ini. Dan terus terang, jadi saya nggak capek mikir soal, bikin soal, dan menilai anak itu. Udah, kita perlu mengurangi itu. Jadi kita perlu happy juga. Anak happy di kelas, kita happy dengan tugas kita. Kayaknya seperti itu. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Pertanyaan yang kedua dijawab tadi. Oh, pertanyaan yang kedua. Iya. Terima kasih. Bagaimana cara kita menjadi seorang certified class point certified trainer? Ya, boleh. Bapak Ibu, pengalaman saya ya, class point certified trainer itu awalnya saya jadi tidak langsung trainer dulu. Namanya apa namanya tuh? Sebelumnya apa ya namanya? School trainer. Jadi saya menjadi school trainer dulu. Untuk menjadi school trainer, class point school trainer, saya mengikuti TOT dulu, ya. Kalau sekarang saya sudah berhak mengadakan TOT, cuman belum sempat, ya. Mudah-mudahan nanti kesempatan lain, mohon doanya ya Bapak Ibu ya. Nah, di TOT itu saya kemudian bisa memperoleh sertifikat school class point school trainer. Nah, itu melakukan pengimbasan, ya. Kita pengimbasan di sekolah. Nah, pengimbasan sampai 200 orang. Nah, ketika sudah 200 orang dan kemudian kita bisa melakukan juga ya di media sosial mungkin ya memang yang dituntut seperti itu. Nah, kita bisa memperoleh class point certified trainer. Selain banyak memiliki fasilitas, fasilitasnya apa ya? Di antaranya kita dapat souvenir kadang ya, kemudian kita dapat kode-kode pro yang bisa kita bagikan. Nah, termasuk dalam kesempatan ini yang nanti bintangnya terbanyak saya akan bagikan kode pro-nya. Ya, seperti itu, Ibu. Jadi ada tahapan untuk menjadi CCT. Jadi di Indonesia masih sekitar 50-an CCT. Oke, Ibu Sri, ada yang mau tanyakan? Sudah jam 4 lebih ya. Maaf ya, Pak Budi. Ya, lebih waktunya. Ada yang tanyakan lagi? Yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Bapak Ibu boleh sambil menjawab pertanyaan saya, boleh bertanya lagi, boleh? Bu Sri, ada yang mau tanyakan? Ya,
dari Bu Sri Nuryani. Dipersilakan Bu Sri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Ibu kalau misal diaplikasikan di dalam kelas. Musiknya saya kecilin dulu ya Bapak Ibu. Ini ada musiknya. Ya, silakan Bu Nur. Ya, misalkan kelas point ini kita aplikasikan di dalam kelas. Berarti anak tidak harus mendownload aplikasi ini Enggak. lewat begitu ya Bu. Ya. Tetapi ibu gurunya harus ada aplikasinya. Betul. Betul 100. Iya, betul. Pertanyaan saya adalah, misalkan saya pengen memakai aplikasi ini, saya otomatis di pemula seperti saya, berarti kan basic. Untuk menjadi pro tentunya kan banyak itunya ya Bu ya, syarat-syaratnya. Nah itu susah atau tidak Bu untuk itu? Oke, terima kasih Ibu pertanyaannya. Yang pertama, kelas point ini seperti kuisis. Jadi anak tidak perlu mendownload aplikasi apapun. Jadi langsung klik, mereka masuk kelas. Kita juga bisa membuat kelas khusus. Bapak Ibu nanti saya lihatkan ya kelas saya yang sudah saya buat. Jadi anak langsung tahu kodenya. Mereka langsung masuk kelas itu. Jadi kelasnya sudah paten. Tidak bisa orang lain masuk. Bisa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk yang pro, Bapak Ibu, sama seperti kuisis. Kuisis ketika akun super juga ada yang harus berbayar. Nah, sama. Jadi kalau kelas poin yang pro itu lebih banyak fitur yang bisa dipakai, lebih banyak slide yang bisa kita pakai. Itu kalau mau lewat saya boleh, mau langsung ke Shopee boleh. Ya, sama seperti kuisis juga ada di Shopee. Kemudian ada langsung berbayar. Kalau yang setahu saya, kalau sekitar setahun itu sekitar 400 berapa gitu. Nanti bisa dicek ya setahun. Tapi kalau melalui saya, mungkin Bapak Ibu bisa nanti ya bisa kalau bisa share saya di grup, itu Bapak Ibu kalau berminat boleh. Itu setahun lebih murah sekitar 350-an. Jadi lebih selisihnya lebih murah. Karena melalui CCT itu bisa lebih murah. Itu untuk setahun. Kalau beli per bulan bisa di Shopee kayaknya. Jadi kalau per bulan biasanya sekitar 40.000. Seperti itu. Sama seperti kuisis. Tapi kalau akun basic bisa Bapak Ibu coba juga. Tapi slide-nya terbatas. Mungkin kita bisa hanya bikin slide-nya hanya 10 misalnya atau 25 ya seingat saya. Nah, nanti saya cek lagi. Kemudian untuk PG-nya nggak bisa banyak-banyak, hanya bisa 5 slide misalnya. Tapi kalau kita pro bisa semuanya. EI hanya bisa diambil atau hanya bisa digunakan oleh akun pro Bapak Ibu. Ya, kemudian ada beberapa perbedaan ya, tapi tetap semangat. Kita bisa coba dari basic dulu dan kalau kita ingin feedback yang lebih, kalau feedback seperti ini bisa. Jadi kita bisa menggunakan feedback anak ini ya. Waduh, saya kurang apa ya? Saya mantap walaupun saya ngantuk. Ini jawaban siapa misalnya? Nah, Pak Lukman misalnya. Ya, itu bisa. Jadi basic bisa. Ya, tapi dengan pro pasti bisa mendownload analisa soal yang kita gunakan. Ini di sini ada pertanyaan, tapi bisakah untuk soal uraian? Iya. Tadi PG jelas bisa. Ya, uraian itu short answer Bapak Ibu. Boleh juga upload image, boleh, bisa. Ya, kita bisa buat soal pakai tadi papan tulis, ya, papan tulis yang khusus matematika ada, bisa. Itu kayaknya yang basic ada, bisa, tapi mungkin slide-nya nggak bisa banyak. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Sudah jelas Bapak Ibu? Kita tutup ya. Punten Ibu, kalau di basic berarti menulis dengan misalkan kayak matematika, functionnya matematika gitu bisa ya Bu? Kalau basic kan slide drawing mungkin bisa ya. Tapi kalau yang video, ngupload video nggak bisa.
Ada beberapa fitur yang bisa, ada yang nggak bisa. Tapi kalau basic yang jelas slide-nya terbatas, Ibu. Oke. Ya, tapi tetap seru juga sih. Tetap seru. Jadi walaupun slide-nya sedikit, misalnya kita kepingin satu soal aja, mereka menjawab dengan menulis misalnya ya, slide drawing atau dengan memilih PG. Nah, itu bisa. Tapi kalau yang basic tidak bisa memperoleh analisa soal yang kita Analisa jawab. analisanya nggak ada. Iya. Dan kita kan kadang sebagai guru ditanya analisa ya, analisa soal mana Bu? Nah, itu bisa menggunakan multiple choice dan kita bisa download. Nanti mungkin bisa praktek lain waktu. Seru banget. Baik, Ibu, terima kasih. Sama-sama. Boleh kita kelas ya? Iya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan berkomentar ya pada sore ini. Nah, kita bisa share juga, kita juga bisa klik aktivitas kita. Nah, seperti itu boleh ya Bapak Ibu ya. Misalnya, itu nanti di WA bisa. Insert a slide, saya jadikan jawaban Ibu sebagai kenang-kenangan untuk saya, untuk feedback saya, apa yang harus saya perbaiki. Ya. Oke, Bapak Ibu, ini tulisan Bapak Ibu tadi. Ya, oke. Kayaknya sudah ya. EI-nya nggak dijelasin nih, nanti lah kapan-kapan insya Allah mudah-mudahan untuk EI bisa dijelaskan lagi. Waduh, ternyata banyak yang belum saya bahas nih, Bapak Ibu. Ini contohnya ya, ini kelas poin EI ya. Ini taksonomi belum saya bahas ya. Karena untuk EI ada kelas taksonomi belum juga. Kemudian ada macam-macam. Ini bikin pakai Canva. Ini bisa kita pelajari dari Canva, PPT, dari PPT ke soal, dari soal AI dan seterusnya. Ini soal dari AI Bapak Ibu. Nah, sudah ada jawabannya langsung. Oke, ya. Nanti kita bisa bahas lain waktu. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Nanti bisa dimanfaatkan. Mudah-mudahan barokah untuk kita semua. Selaku narsum pada siang ini, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Forum MGMP, kepada teman-teman hebat semuanya yang hadir pada sore ini, termasuk pada Pak Budi yang sudah menjadi moderator ya. Terima kasih banyak Pak Budi. Satu kata untuk kita semua bahwa kita memang diminta untuk menyesuaikan zaman agar kita bahagia, tentu anak juga bahagia. Seperti yang pernah disampaikan juga oleh Sayyidina Ali ya, didiklah anakmu seperti zamannya. Nah, mari kita tidak ketinggalan membuat bahagia di kelas. Saya belum stop share. Oke. Iya lupa Pak Budi. Terlalu asik jadinya. Iya, jadi kita bisa membuat anak bahagia, kita pun bahagia, dan tentu banyak kemudahan yang kita raih jika kita menggunakan media teknologi sebagai alat bantu tugas-tugas kita. Terima kasih dari saya. Tetap guru yang menjadi kendali, terutama kita adalah penanaman karakter, adalah kunci dari tugas guru, tugas kita semua. Teknologi hanya membantu, kitalah kuncinya. Dari saya cukupkan sekian. Mohon maaf segala kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Waalaikumsalam kepada warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ternyata pembelajaran atau pelatihan hari ini cukup menarik sekali, ya kan, keren dan tentunya seru. Nah, dalam hal ini akan membantu Bapak Ibu guru dalam berbagai fitur. Tujuannya yaitu untuk membantu peserta didik supaya mereka dalam belajarnya itu lebih tertarik lagi, lebih semangat lagi tentunya. Ya, kalau kita perhatikan materi sebetulnya masih banyak yang belum disampaikan oleh Bu Ainun Mardiah. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang Bu Ainun akan bisa memberikan materi yang berkesinambungan. Mungkin itu yang bisa disampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sore hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dan bisa dikembangkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing.
Ya, terima kasih Bapak Ibu guru hebat dan Ibu Ainun Mardia SPD. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Bu Ainun Mardia SPD bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya dan bisa dikembangkan. Amin. Ya, kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada perkataan atau tutur kata yang kurang berkenan, ya kan, mohon diberikan pintu maaf seluas-luasnya. Untuk itu, marilah kita akhiri kegiatan pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Budi ya foto Pak Budi. Ya, sekarang kita foto bersama Bapak Ibu. Ya, untuk yang pertama Bapak Ibu, slide pertama. Oh, belum, itu bentar Bu. Belum muncul semua Bu, bentar Bu. Saya lupa nih, belum melihat bintang. Nanti saya lihat ya, saya umumkan di grup bintang terbanyak siapa. Aduh, saking waktunya sudah melebihi waktu ya, udah lebih dari 20 menit. Saya belum melihat siapa teman-teman yang bintangnya terbanyak nih. Ntar saya lihat deh. Tenang, nanti Bu Ainawal kita undang lagi ya. Aduh, Buhar. Aduh, Buhar baru melaksanakan tugas negara ya. Oh, ini kok nggak bisa semuanya ya ini ya. Iya, iya, insya Allah Buhar. Nanti kita sebenarnya banyak yang harus untuk digali lagi Buhar. ada 9 slide Bapak Ibu. Kita mulai dari slide pertama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya, slide kedua Bapak Ibu. Silakan dibuka kameranya Bapak Ibu. Masih banyak yang masih tertutup Bapak Ibu, silakan dibuka. Bu Rizky, Bu Entis, Putri masih tertutup. Silakan kameranya dibuka. Dokumen LHKP ya Pak ya? Ya, 3, 2, 1. Ya, slide ketiga Bapak Ibu. Ya, masih banyak yang tertutup Bapak Ibu. Yang slide ketiga. Bu Leli, Bu Puja, Pak Hid, Bu Levi, Bu Lilis, Pak Nur Jamal, Bu Siti, Bu Rohayati. Silakan kameranya dibuka. 3, 2, 1.